Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang fakta-fakta dan keunikan yang ada di Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 30 fakta kota Palopo. Nah, kira-kira apa sajakah itu? Penasaran? Sebelum lanjut, ada baiknya kalau teman-teman terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya saya makin semangat untuk menyajikan informasi dan fakta-fakta menarik untuk kalian semua. Oke? Kalau sudah, mari kita lanjut. Inilah dia 30 fakta tentang kota Palopo. Nomor 1, Palopo dulunya bernama Ware dan setelah itu mulai berganti nama menjadi Palopo. Nomor 2, nama Palopo tidak memiliki arti yang pasti. Ada yang bilang kalau kata Palopo berasal dari nama salah satu panganan khas masyarakat zaman dulu. Dan ada juga yang bilang bahwa kata Palopo berasal dari kata Palopoi yang artinya tancapkan atau masukkan. Nomor 3, Palopo tidak memiliki bahasa sendiri. Berbeda dengan daerah lain, Palopo tidak mempunyai sebuah bahasa khusus. Ini dikarenakan Palopo adalah kota madya yang dihuni oleh masyarakat yang datang dari berbagai daerah di Luwu, Sulawesi Selatan, Jawa, dan lain-lain, sehingga Palopo tidak memiliki bahasa asli. Adapun bahasa yang sering digunakan oleh orang Palopo adalah bahasa Indonesia dengan logat Palopo, dan sebagian juga menggunakan bahasa Tae-Tae. Nomor 4, Palopo diresmikan menjadi daerah otonom pada tanggal 2 Juli 2002, yang kemudian juga diperingati menjadi hari jadi kota Palopo. Nomor 5, Masjid Jami yang ada di kota Palopo adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia. Nomor 6, Masjid Jami tersebut dibangun menggunakan campuran dari pasir dan putih telur. Nomor 7, masyarakat Palopo masih sering salah menyebut mall, dikiranya namanya adalah Hypermart, padahal nama mall itu adalah City Market Palopo, sedangkan Hypermart hanyalah salah satu toko yang ada dalam mall tersebut. Nomor 8, kesalahan penyebutan nama mall tadi disebabkan karena tulisan Hypermart pada depan bangunan mall yang sangat besar dan mencolok sehingga mengakibatkan masyarakat banyak yang salah kaprah. Nomor 9, Istana Kedatuan Luwu terletak di Palopo dan masih ada sampai sekarang. Meskipun begitu, telah mengalami beberapa perubahan, namun bentuk aslinya masih tetap dipertahankan. Nomor 10, Palopo merupakan kota pendidikan terbesar kedua di Sulawesi Selatan dan hanya kalah dari ibu kota Makassar. Nomor 11, Palopo terbilang unik karena terletak di antara laut dan pegunungan. Nomor 12, Palopo lebih terkenal dengan hasil lautnya dibanding dengan hasil perkebunan ataupun pertaniannya. Nomor 13, Palopo punya beragam objek wisata, mulai dari sungai, laut, hingga pegunungan. Nomor 14, di Palopo terdapat Sungai Jodo yang terletak di Latupa. Konon katanya apabila kita mandi di sungai itu, maka kita akan bertemu dengan jodoh kita. Nomor 15, Palopo memiliki makanan khas yang sangat terkenal yakni kapurung. Nomor 16, banyak orang sering salah sangka mengira bahwa kapurung itu adalah papeda, padahal keduanya berbeda. Karena kapurung adalah sagu yang dibentuk bulat-bulat dan dicampur dengan sayur dan berbagai macam bumbu-bumbu yang lain. Sedangkan papeda, sayur dan lauknya dipisah dengan sagunya. Nomor 17, Palopo terletak sekitar 365 km dari ibu kota Makassar, yang artinya perlu waktu 8 hingga 12 jam untuk menempuh perjalanan dari Palopo ke Makassar. Nomor 18, Palopo memiliki luas wilayah sebesar 247,52 km persegi atau hanya sekitar 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 19, melihat dari ukurannya, maka dapat dipastikan bahwa Palopo masuk ke dalam kategori kota kecil. Nomor 20, Palopo adalah salah satu wilayah penghasil sagu terbaik di Sulawesi Selatan. Nomor 21, jumlah penduduk kota Palopo tercatat sebanyak 147.932 jiwa menurut sensus penduduk pada tahun 2010. 22, kota Palopo saat ini dipimpin oleh Bapak Muhammad Judas Amir yang saat ini telah memimpin sebanyak 2 periode. Nomor 23, Palopo memiliki banyak taman yang menghiasi pinggiran jalan kotanya. Nomor 24, Palopo hanya memiliki satu buah sekolah madrasah tingkat SMA yakni hanya Madrasah Alia Negeri Man Palopo. Nomor 25, apabila kita akan memasuki wilayah Palopo dari perbatasan selatan, maka akan ada tulisan selamat datang di keramahan kota Palopo. Ini juga merupakan slogan yang menjadi kebanggaan masyarakat Palopo. Nomor 26, Palopo pernah beberapa kali menjadi kota terbersih dan memenangkan beberapa penghargaan Piala Adipura. Nomor 27, lapangan Pancasila merupakan tempat paling ramai dikunjungi di kota Palopo, utamanya pada malam hari. Nomor 28, lapangan Pancasila dasarnya adalah lapangan sepak bola, namun entah mengapa hanya dijadikan sebagai tempat berjualan dan berfoto-foto, dan bukan dijadikan sebagai tempat bermain sepak bola. Nomor 29, masyarakat Palopo kerap kali menggunakan kata baga dan beleng yang artinya bodoh apabila dia berbicara dengan orang lain. Terkesan kasar, namun bagi masyarakat Palopo sendiri kata-kata itu hanya sebagai bercandaan semata dan jarang ada yang tersinggung. Kecuali kalau orang luar Palopo mungkin akan tersinggung.
Nomor 30, mayoritas penduduk kota Palopo menganut agama Islam, sebagian lainnya menganut agama Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Dan teman-teman, demikianlah tadi 30 fakta tentang kota Palopo. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada fakta menarik yang lainnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih, jangan lupa like dan share, dan sampai jumpa di video berikutnya.